Halo, perkenalkan nama saya Boy Sebastian Titoyus dengan absen 26. Saya Muhammad Satur Rahman, absen nomor 27. Saya Galih Putri Pratiwi dengan nomor absen 28. Saya Nahri Isma Nurizara dengan nomor absen 29. Saya Andika Ratsumindani dengan absen 30. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita puluhan mobil mewah dan sepeda motor terkait kasus tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Penyitaan aset terkait Rita dilakukan di sejumlah lokasi di Samarinda dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait dengan sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin sebagai tersangka kasus. Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebuah daerah yang kaya akan potensi alam, namun masih bergulat dengan kenyataan yang pahit. Di balik keindahan alamnya, masyarakat NTT setiap tahun harus menghadapi kemiskinan, kekeringan, dan gizi yang buruk. Bukan hanya itu, ada satu ancaman besar lain yang terus mengikuti. Korupsi. Lebih dari 1 dekade setelah otonomi daerah diberlakukan, harapan untuk perubahan mulai terkikis oleh praktik-praktik yang tidak bermoral. Ketika otonomi daerah diterapkan, harapannya adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya berbeda. Menurut laporan perkumpulan PR NTT tahun 2009, terdapat 125 kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 256,3 miliar. Bayangkan, angka tersebut bahkan melebihi kebutuhan dana untuk mengatasi gizi buruk di kalangan balita. Dan lebih menyedihkannya lagi, Kota Kupang bahkan pernah dinobatkan sebagai kota terkorup di Indonesia. Selain itu, audit BPK pun menemukan banyak penyimpangan anggaran yang belum diselesaikan. Korupsi bukan sekedar soal uang, tapi soal harapan yang dicuri dari rakyat. Ketika dana publik diselewengkan, anak-anak kehilangan kesempatan untuk sehat dan sekolah. Namun, di tengah gelapnya kenyataan ini, masih ada cahaya seperti Charles Darwis, seorang pegawai negeri yang menolak terlibat dalam korupsi. Ia memilih bekerja keras walau jalan itu tidak mudah. Tapi, perjuangan seorang individu saja tidak cukup untuk melawan sistem yang sudah rusak. Yang pertama, penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Pejabat korupsi harus dihukum seadil-adilnya. Kedua, masyarakat perlu aktif mengawasi dan ikut serta dalam proses penggunaan anggaran. Edukasi tentang hak-hak warga negara sangat penting. Hanya dengan keterlibatan semua pihak, kita dapat membersihkan sistem dari akar korupsi. Korupsi telah menjadi bencana nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Alih-alih membawa perubahan dan perbaikan, otonomi daerah justru membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun harapan belum padam. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, kita bisa membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih adil dan sejahtera. Suatu saat nanti, mungkin saja Nusa Tenggara Timur bisa terbebas dari belenggu korupsi dan bangkit menuju masa depan yang cerah.